Nah, insa ini berarti salam. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya kita mengucapkan salam dalam bahasa Korea. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 죄송합니다. 괜찮습니다. 감사합니다. 아닙니다. 고맙습니다. 아닙니다. 처음 뵙겠습니다. 만나서 반갑습니다. 주말 잘 보내세요. 네. 주말 잘 보내세요. 실례합니다. Oke, ulangi satu kali lagi ya. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 죄송합니다. 괜찮습니다. 감사합니다. 아닙니다. 고맙습니다. 아닙니다. 처음 뵙겠습니다. 만나서 반갑습니다. 주말 잘 보내세요. 네. 주말 잘 보내세요. 실례합니다. Oke, jadi gitu ya cara orang Korea ngomong itu. Ada yang enggak? Tadi ada bacim. Bacimnya itu yang anyongi geseyo itu hanya enggak jelas ya. Kenapa? Karena hanya sebelum H itu ada konsonan. Tuh, terus yang tadi banggap semida, gitu, animida. Nah, itu kenapa kita harus belajar bacim karena ini kalau ada audio kita jadi enggak bingung mengartikannya itu apa. Kemudian ada annyeonghaseyo. Jadi annyeonghaseyo itu bisa berarti halo, halo, selamat pagi, sore, siang, malam gitu. Tergantung dengan konteksnya. Nah, untuk annyeonghaseyo itu bisa berarti halo, selamat pagi, sore, siang, malam. Jadi kalau di Korea nggak ada selamat pagi, selamat malam ya. Pakainya annyeonghaseyo aja. Jadi ketika menyapa orang itu pakainya annyeonghaseyo. Nah, ini yang bentuk sopan ya, annyeonghaseyo bentuk sopan. Kalau bentuk banmalnya itu pakai anyong, yang anyongnya aja. Itu biasa dipakai untuk orang yang sudah dekat, kayak temen, ke bestie ya, ke adik, itu bisa pakai yang anyongnya aja. Jadi kalau ada yang ngasih salam, annyeonghaseyo, nanti dibalasnya annyeonghaseyo lagi. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Kayak gitu. Nah, berikutnya, ini salam yang dipakai ketika mau berpisah nih. Ada annyeonghi geseyo, itu berarti selamat tinggal. Annyeonghi geseyo, bye-bye gitu ya, selamat tinggal. Nah, annyeonghi gaseyo-nya selamat jalan. Annyeonghi geseyo, selamat tinggal. Annyeonghi gaseyo, selamat jalan. Yang mengucapkan annyeonghi geseyo itu orang yang mau pulang ya, atau orang yang mau pergi. Dia pakainya, salamnya itu pakainya annyeonghi geseyo. Terus kitanya, orang yang ditinggal itu, jawabnya dengan annyeonghi gaseyo. Jadi ini dulu ya, annyeonghi geseyo dulu, baru annyeonghi gaseyo. Nah, kemudian ini ungkapan ya, ketika kita melakukan kesalahan, baik itu sengaja atau tidak disengaja. Sini itu 죄송합니다. 죄송합니다. Ini berarti maaf. Jadi kalau melakukan sesuatu, itu maaf. 죄송합니다. Nah, jawabannya apa? Habis 죄송합니다, itu 괜찮습니다. Atau tidak apa-apa. Bisa diartikan tidak apa-apa, bisa diartikan aku baik-baik saja, atau kayak I'm okay, 괜찮아. Kayak sound TikTok itu loh. Nah itu, 괜찮습니다. Ini bentuk formal ya. Artinya tidak apa-apa, aku baik-baik saja, atau I'm okay.
it's okay, para popo. Sama ya, Mian Hamida juga. Miane yo, sama Miane. Nah, ini ada ungkapan yang diucapkan ketika kita, ini kan nggak sengaja nih, kayaknya si kotaknya ini jatuh mengenai kaki si yang baju biru. Dianya, oh maaf ya, gitu. Terus dia jawab, oh iya nggak apa-apa. Nah, berikutnya ada cara ucapan ketika kita mengucapkan terima kasih. Balasannya itu animida. Jadi kalau kita mau berterima kasih, itu bisa pakai kamsahamnida atau gomapsumnida. Kamsahamnida atau gomapsumnida itu artinya terima kasih. Nah, kalau mau balas sama-sama atau iya nggak apa-apa, itu pakainya animida. Jadi di Korea nggak ada kata sama-sama ya. Jadi kalau ada yang bilang makasih tuh, oh animida atau annyeonghaseyo atau iya nggak apa-apa, pakainya ini animida. Kemudian ini adalah salam yang diucapkan ketika baru bertemu orang pertama kali. Jadi berkenalan ya, baru bertemu orang pertama kali itu pakainya ini. Soom webkesumnida. Soom webkesumnida itu bisa diartikan senang bertemu dengan Anda. Arti per kalimat aslinya itu ya. Kalau coem itu pertama kali, webkesumnida itu bertemu. Jadi kita baru bertemu pertama kali nih. Tapi ya diartikannya nggak begini juga. Jadi langsung per ke kalimat itu. Senang bertemu dengan Anda. Terus kita baru pertama kali senang bertemu dengan Anda. Ini juga manaso banggap semida. Artinya senang bertemu dengan Anda. Nah, berikutnya ini adalah ungkapan ketika kita berpisah. Jadi habis kerja nih ya, pengen libur nih, gitu. Hari Sabtu itu besok kan libur ya. Jadi kalau kita pulang kerja, ini cuma jalboneseo, selamat berakhir pekan. Ini artinya cuma jalboneseo itu selamat berakhir pekan. Kalau diartikan per kata, cumal itu akhir pekan, jal itu artinya dengan baik, boneseo itu Jumal itu artinya akhir pekan, jal itu dengan baik, boneseo itu lewatilah. Maksudnya selamat berakhir pekan. Nah, gitu. Selamat berakhir pekan. Jadi bakor itu nggak semuanya bisa diartikan per kata ya. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang memang diartikannya itu per kalimat. Kalau diartikan per kata itu kelihatannya kayak kurang, kayak aneh gitu, kayak kurang pas gitu. Lewatilah akhir pekan dengan baik. Ya sama aja kayak selamat berakhir pekan. Atau nikmatilah akhir pekanmu. Bisa juga. Jumal Calboneseo bisa diartikan selamat berakhir pekan atau nikmatilah akhir pekanmu. Nah, jawabannya apa? Kalau ada yang mengucapkan kalimat seperti ini, itu dijawab, ne, Jumal Calboneseo. Ya, kamu juga. Atau Anda juga. Jadi sama. Ya, kamu juga nikmatilah akhir pekan ini dengan baik. Kemudian berikutnya di sini ada sile hamnida. Sile hamnida itu berarti
Permisi. Permisi. Digunakan ketika apa? Ya ketika kita mau bertanya sama orang, kayak Sule Hamida, permisi, punten, gitu. Bisa diawali dengan ini, Sule Hamida, permisi. Sini kan ada orang yang lebih tua ya. Jadi kita pakainya bahasa yang formal, biar apa? Biar sopan. Nah, Jagi Soge itu artinya perkenalan diri. Dari mana? Jagi itu diri, Soge itu perkenalan. Jadinya perkenalan diri. Jagi artinya diri, Soge artinya perkenalan. Jadinya diartikan secara keseluruhannya perkenalan diri. Nah, di bab 1 kita akan belajar tentang ini. Jadi di sini ada percakapan. Nah, ini itu diartikan kamu dari negara mana atau kamu orang mana, kamu orang dari negara mana, ono nara saram im nikah. Kalau kita artikan per kata, ono itu berarti yang mana, nara itu berarti negara, saram itu berarti orang, dan im nikah itu apakah. Sono Nepal saram im nida. Saya adalah orang Nepal. Sonen itu artinya saya. Nepal itu Nepal. Saram itu orang. Imida itu adalah. Jadi ini arti perkata dari sini. Kalau ini arti perkata dari sini. Nah, di bab 1 kita akan belajar munbob. Munbob itu artinya tata bahasa. Tata bahasa itu apa? Ya ini nih. Imnika, imnida, enen. Imnida itu untuk kalimat berita atau bisa diartikan adalah. Kalau imnika itu untuk kalimat tanya atau bisa diartikan apakah. Tuh. Enen itu partikel penanda topik. Nah, kita juga nanti akan belajar tentang kosakata, owi. Jadi owi ini berarti kosakata. Kosakatanya tentang apa di bab 1? Tentang nara irem. Nara itu berarti negara, Iram itu berarti nama. Jadi nama negara atau ya negara gitu. Kemudian kita juga akan membahas tentang Jikomyong. Jikomyong. Jikomyong itu artinya pekerjaan atau profesi atau nama pekerjaan. Gitu. Nah, nanti juga kita akan belajar tentang Munwa Wajongbo. Muna itu berarti budaya, wa itu berarti dan, jongbo itu informasi. Jadi setiap bab itu akan ada artikel ya yang memuat tentang budaya atau informasi di Korea. Nah, nanti di bab ini kita akan belajar tentang Hangguge Insayeol. Hangguge itu Korea, kepunyaan dari Korea maksudnya karena di sini ada partikel ei atau partikel kepunyaan. Insa itu berarti salam, yejolnya berarti etika. Jadi etika salam di Korea. Kalau di Korea kita harus eh, mempraktekkan salamnya, etikanya apa aja, bagaimana, kayak gitu. Tiap negara kan pasti punya budaya yang berbeda-beda. Nah, di sini juga ada Haksep Mokyo. Haksep itu pembelajaran, Mokyo itu tujuan. Jadi tujuan pembelajaran dari bab 1 ini apa? Gitu. Yang pertama, ono nara saraminji mutko 대답할 수 있다. Jadi kita itu harus mampu bertanya dan menjawab pertanyaan tentang dari mana seseorang berasal. Itu ya. Kemudian ada jikobi mo sinji mutko 대답할 수 있다. Kita juga harus mampu bertanya dan menjawab pertanyaan tentang apa pekerjaan seseorang. Jadi di bab ini kita fokus ya perkenalan basic gitu, awal-awal gitu ya, nanyain dari mana asalnya, terus pekerjaannya apa. Nah, ini kalau diterjemahkan,
Ono itu yang mana? Nara itu negara. Saram itu orang. Nah, inji itu tata bahasa ya. Artikel ini dipakai untuk ketidakpastian. Jadi kita kan nggak tahu nih. Maksudnya orang ini kita belum tahu pasti dia orang dari negara mana. Hanya ada ditambahkan partikel inji di sini. Mutta itu bertanya. Mut itu bertanya. Go-nya itu berarti dan. Dedap itu menjawab. Dedap hada itu menjawab. Real suita itu artinya bisa atau mampu. Kobi muo sinji mutko dedap hal suita. Jadi kita juga harus mampu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan tentang apa pekerjaan seseorang. Jadi inji di sini itu diartikan kita itu belum tahu pasti, ya belum tahu pasti apa sih pekerjaan dari orang ini atau apa kewarganegaraan dari orang ini. Kita belajar il atau kosakata satu. Nara irem, Hanguk itu Korea, Nepal itu Nepal, Dong Timore itu Timur Leste, Laos itu Laos, Mongol itu Mongolia, Myanmar itu Myanmar, Bangladeshi itu Bangladesh, dan Vietnam itu Vietnam. Jadi sebelum belajar yang lebih jauh, kita belajar dulu hal basic seperti ini. Kayak dari negara mana kamu berasal? Karena kan orang yang kerja di Korea itu nggak dari Indonesia aja ya. Ada dari 17 negara. Ini adalah negara-negara yang bekerja sama mengirim pekerja migran ke Korea. Nah, berikutnya itu ada Sri Lanka, Uzbekistan, Indonesia. Terus ada Jungkook ke Cina. Ada Kambodia, ada Kirgisistan, Kirgistan. Ada Tajikistan, Teguk, Thailand, Pakistan, Filipina. Nah, ini adalah nama-nama negara. Kalau ada yang nanya, oh nara saramim nikah. Kita jawabnya sesuai dengan asal negara kita. Kalau kita orang Indonesia, berarti jawabnya Indonesia saram imnida. Sonon Indonesia saram imnida. Di sini itu ada kosakata. Ini belum ada artinya. Silakan teman-teman catat. Ono, tadi ono artinya apa? Yang mana? Betul. Saram, artinya apa saram? Saram itu orang ya. Irem, apa irem? Irem itu nama. Gukcok itu Gukcok keluarga negara Nugu itu siapa? Oke, lanjut ya. Nah, ada perintah nih. Gwangge inen gok kiri yongyol haseyo. Gwangge inen got kiri yongyol haseyo. Ini itu artinya Gwangge inen itu yang berhubungan atau berkaitan ya. God kiri itu hal-hal atau sesama hal. Yongyol haseyo itu hubungkanlah. Ini ada gabungan dari Yongyol hada dan seo. Yongyol hada itu hubungkan, seo itu partikel. Artinya lah atau silakan. Jadi silakan hubungkan hal-hal yang sama. Atau silakan hubungkan hal-hal yang berhubungan. Maksudnya apa ini? Ada 5 nomor yang harus dipecahkan nih. Jadi ini bendera apa harus dihubungkan ke negara apa nih? Yang di atas ini gambar benderanya, yang di bawah itu nama negaranya. Jadi kita kayak anak SD lagi ya, belajarnya menghubungkan garis-garis kayak gini. Nah, kita belajar tentang Munbokil atau tata bahasa satu. Tata bahasa satu ini membahas tentang imnida dan imnika. imnida는 주어의 속성을 나타내는 명사와 결합하여
격식적 상황에서 듣는 사람을 높여 말하는 문장의 서술어가 된다. 입니까는 입니다의 이 문형으로 주어의 속성에 대하여 물을 때 사용한다. Jadi ibnida itu melekat pada kata benda yang menunjukkan subjek dan predikat kalimat dalam situasi formal. Nah, ini digunakan agar membuat pendengar itu lebih tinggi statusnya. Dalam arti lain, lebih menghormati si pendengar. Imnika itu bentuk pertanyaan dari imnida dan digunakan ketika bertanya tentang atribut subjek. Maksudnya, imnida dan imnika itu adalah kalimat tanya dan kalimat berita. Imnida itu kalimat yang mengandung unsur pernyataan atau berita. Imnika itu yang kalimat tanya. Ada tanda tanya di sini. Ini semuanya bentuk formal. Jadi ini digunakan maksudnya adalah untuk meninggikan, untuk membuat pendengar lebih tinggi. Meninggikan pendengar atau maksudnya lebih menghormati si pendengar itu. Oke, nomor satu itu berarti adalah. Nomor dua itu juo. Juo itu subjek. Nomor tiga itu ada soksong. Soksong itu berarti predikat. Yang keempat itu artinya yang menunjukkan. Makanan yang menunjukkan. Lima itu artinya kata benda. Enam yang uaknya ya. Astagfirullah. Gimana ini? Enam yang uak itu artinya dengan. Tujuh yorap hada. Yorap hayo itu artinya menggabungkan. Yok sik jok itu artinya formal. Sangwangeso itu dalam situasi. 10. Dengan saram itu artinya pendengar. 11. Nok itu meninggikan. 12. Malhada itu ini adalah terjemahan per katanya. Nah, berikutnya ada munjang. Ini di bawahnya aja ya. 문장의 서술어가 된다. 입력하는 입니다의 이 문형으로 주어의 속성에 대하여 물을 때 사용한다. Oke, jadi munjang itu berarti kalimat, sosuro itu yang mendeskripsikan. Maksud dari kalimat pertama itu sampai titik ini adalah 입니다는 주어의 속성을 나타내는 명사와 결합하여 역식적 상황에서 듣는 사람을 높여 말하는 문장의 서술어가 된다. Nah, ini cara baca kalimat itu dari penanda topik terus ke belakang. Jadi gini, imnida adalah imnida itu mendeskripsikan. Sosuro itu mendeskripsikan.
Mendeskripsikan apa? Kalimat. Muncang. Mendeskripsikan kalimat yang diucapkan, malah ada itu berbicara atau diucapkan, yang diucapkan dengan meninggikan pendengar. Orang yang mendengarkan itu maksudnya pendengar. Meninggikan pendengar dalam situasi formal. Itu. Ini digabungkan dengan kata benda yang menunjukkan predikat subjek. 입니까는 입니다의 이 문형으로 주어의 속성에 대하여 물을 때 사용한다. 입니까 itu digunakan ketika bertanya tentang predikat dari subjek ya sebagai kalimat tanya dari imnida. Jadi imnika itu kalimat tanyanya, kalau imnida kalimat beritanya. Tuh. Ini dua-duanya digunakan dalam situasi formal atau kyok sikjok sangwang, kondisi yang formal. 저는 Yusuf입니다. 왕민입니다. Ini sedang memperkenalkan diri, nama ya. 저는 itu saya, Yusuf itu nama orang, Yusuf, Imnida adalah saya adalah Yusuf. 왕민입니다. Saya adalah Wangmin. Jadi ini sedang melakukan perkenalan. Imnida, kenapa pakai imnida? Karena ini kan sebuah kalimat berita, ya. Kita kan menginformasikan nih, saya ini Yusuf, saya ini Wangmin. Nah, itu tata cara penggunaan imnida. Kemudian ada contoh lagi. Ini ada percakapan. Ono nara saram imnika. Kamu orang dari negara mana? Gitu. Jonon Laos saram imnida. Saya adalah orang Laos. Bogi wagatci. Sego 자기 소개를 해보세요. Jadi, cobalah melakukan perkenalan diri dan tulislah seperti pada contoh. Contohnya ini, Irem itu nama, Agung itu Agung. Jadi namanya itu Agung. Kukjok itu keluarga negaraannya, Dong Timore itu Timur Leste. Jadi contohnya seperti ini. 안녕하세요. 아궁입니다. Dong Timore 사람입니다. Nah, ini nanti contoh yang ini, latihan yang kedua. Bogiwa gachi dewahe boseyo. Jadi, cobalah melakukan percakapan seperti pada contoh, seperti contoh. Ini dia adalah orang dari negara Filipina. Nah, percakapannya itu seperti apa? Seperti ini. Ono nara saramimnika, Filipin saramimnida. Jadi, yang berubah nanti di na itu adalah negaranya ya. Nah, di sini ada percakapan. Sebelumnya saya putar dulu ya audionya. 안녕하세요. 아궁입니다. 동티모르 사람입니다. 안녕하세요. 마두입니다. 어느 나라 사람입니까? 네팔 사람입니다. Sekali lagi. 안녕하세요. 아궁입니다. 동티모르 사람입니다. 안녕하세요. 마두입니다. 어느 나라 사람입니까? 네팔 사람입니다. Annyeonghaseyo itu halo atau ya selamat sore, misalkan ini lagi sore gitu ya. Agung Imnida, saya adalah Agung atau nama saya Agung. Dong Timur Saram Imnida, saya adalah orang Timur Leste. Nah, Madu itu menjawab Annyeonghaseyo. Ya, halo atau ya pagi juga, sore juga, malam juga. Madu Imnida, saya adalah Madu atau saya Madu. Terus si Agung nanya lagi, Ono Narasara Mimika, kamu orang mana? Madu jawab, Nepal Saram Imnida. Saya orang Nepal. Kayak gitu. Berikutnya,
대답해봐 atau artinya jawablah. Cobalah jawab pertanyaan berikut. Hmm. Agun은 어느 나라 사람입니까? 어느 itu orang yang mana? Yang mana? Nara itu negara, saram itu orang. Jadi Agung은 어느 나라 사람입니까? Agung itu orang dari negara mana? Jadi jawabannya apa di sini? Dong Timur Saram Nida. Agung orang Timur Leste. Oke. Madu는 어느 나라 사람입니까? Madu itu orang dari negara mana? 마두는 네팔 사람입니다. 잘했어요. Madu adalah orang Nepal. 제 시기된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi, cobalah kita melakukan percakapan menggunakan ekspresi yang disediakan. Ekspresinya itu maksudnya ini. Ini ada Puong. Ini Puong itu nama. Ada Vietnam. Vietnam itu Vietnam, nama negara. Saram itu orang. Jadi Puong itu orang Vietnam. Kemudian di bawahnya itu ada Darindu. Darindu itu nama orang ya. Sri Lanka itu nama negara. Sri Lanka saramnya orang. Jadi Puong itu dia orang Vietnam. Darindu dia orang Sri Lanka. Nuguimnika itu nanya, siapakah Anda? Terus Puong imnida. Saya adalah Puong. Nah, Antara saramimnika, Anda orang mana? Dia jawab, saya adalah orang Vietnam. Ini artinya dari percakapan sini. Jadi untuk melakukan percakapan, kalau kita nanya, ya, itu intonasinya naik. Nuguim nikah, nah, nuguim nikah, orang mana? Tuh. Jadi kalau ada kalimat tanya, kita di akhir kalimat itu intonasinya naik, tapi kalau ada kalimat berita, di akhir kalimat itu kita intonasinya turun. Jadi menurun gitu, nada suaranya. Oke, bisa dipahami? Nah, ada OWI atau kosakata dua. Ada jikomyong. Tadi jikomyong artinya apa? Masih ingat? Komyong artinya hakseng itu murid, 선생님 itu guru, besawan itu pekerja kantoran, keloja itu guru, yongsalguan itu polisi, sobangguan itu pemadam kebakaran, gongmuon itu pegawai negeri, dan jomwon itu pelayan toko. Isa itu dokter, Kanosa itu perawat, Yorisa itu koki, Unjon Disa itu supir, Kisulja itu teknisi, Moksu tukang kayu, Nongbu petani, dan Obu nelayan. Lanjut, tanggung. Ada kosakata lagi di sini. Si itu emas atau mbak, Jo itu saya, Anio tidak, ya. Nah, di sini ada Guangkeinen Got kiri Yongjol Haseo. Jadi apa artinya? Hubungkanlah hal-hal yang berhubungan. Lanjut ke Munbob I. Tata bahasa 2. Tata bahasa 2 ini ada enen. enen itu enen은 명사와 결합하여 문장의 주제나 과제를 나타낸다. enen 명사 itu kata benda. Wa itu dengan. Kyorap pada itu digabungkan atau melekat. Kyorap pada bisa diartikan melekat. Enen itu dia dilekatkan dengan kata benda dan menunjukkan topik atau tema dari kalimat. Nah ini yang nanya bedanya iga sama enen itu apa? Kalau enen itu topik kalimatnya apa? Itu. Kalau iga itu menunjukkan sebuah subjek. Nah ini ada bacim nih. Bacim bulat berarti ada bacim maksudnya adalah konsonan ya. Kalau akhirannya konsonan itu pakainya en. Pukamen artinya ya pukam. Kalau tidak ada bacim ini pakainya nen atau ini berakhiran vokal ya. Jadi pakainya nen. Saya nen. Contohnya nih, ye itu contoh. Tuanen moksuimida. Tuan pakainya en. Kenapa? Karena di sini
akhiran hurufnya itu adalah konsonan nian. Dia tuanen moksu입니다. Tuan adalah tukang kayu. Yang kedua, 진수 씨는 외사원입니다. Kenapa di sini dikasih nen? Karena ada she. Mas Jinsu adalah karyawan kantoran. Lalu ada Cahara Shinen, Pakistan Sarab입니다. Mbak Zahra adalah orang Pakistan. Penggunaan en dan manen gose bulat hasil. Jadi bulat, kasih bulat di hal-hal yang tepat. Manen itu artinya yang tepat. Gose itu padahal. Haseo berilah tanda bulat pada hal yang tepat. Ririne nombu입니다. Riri adalah petani. 니차나는 대극 사람입니다. kemudian ada 지수 씨는 학생입니다. 보기와 같이 말해보세요. Cobalah berbicara seperti pada contoh. Bogi contoh. Nah, ada Carlo는 keloca입니다. Carlo adalah orang buruh. Irem Carlo, nama Carlo ya. Ini kalau diterjemahkan Carlo, bukan Carlo, Carlo. Ciko profesinya sebagai keloca, tahu buruh. Pakainya enen ya. Nanti diperhatikan. Kalau dia akhirannya vokal, pakainya nen. Kalau dia akhirannya konsonan, pakainya en. Ada 재화이. 안녕하세요. 저는 리차남입니다. 태국 사람입니다. 안녕하세요. 저는 칼로입니다. 필리핀 사람입니다. 칼로 씨는 학생입니까? 아니요. 저는 근로자입니다. Nah, oke, kita artikan ya dari percakapan ini. 안녕하세요 itu artinya apa? Halo. Halo, ya. 저는 이찬원입니다. Saya Saya adalah Ica. Anan. 태국 사람입니다. itu berarti Saya orang Thailand. 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 안녕하세요 lagi artinya apa? Halo. Halo, 저는 칼로입니다. Saya Saya adalah Carlo. Filipin 사람입니다. artinya apa? Saya dari orang Orang Filipina. Filipin. Carlo 씨는 학생입니까? Mas Carlo, Saya apa Kalau orang seorang pelajar, orang pelajar? Betul ya. Anio apa? bukan. Bukan. Ania tidak. bukan, Oh, tidak. 저는 클로저입니다. Saya adalah orang Guru. 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 그 다음은 대답해봐요 atau jawablah. Cobalah jawab dari percakapan berikut ya. 니차나는 어느 나라 사람입니까? 니차나 itu orang dari negara mana? Nicha는 태국 사람입니다. 니차는 orang Thailand. 칼로는 학생입니까? Apakah Carlo seorang pelajar? 네, jawabannya 아니요, 칼로는 근로자입니다. Itu. Apakah Carlo seorang pelajar? Tidak, bukan. Carlo seorang guru. Oke. Nah, ada 제시 된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Cobalah melakukan percakapan dengan menggunakan ungkapan yang disediakan. Seperti yang tadi ya. Irem nama, Riri itu Riri. Kukjok itu keluarga negaraan. Jungguk itu Cina. Jigok itu profesi. Aksennya adalah pelajar atau siswa. Gimana caranya? Jadi gini, Riri, Jungkook, Wesawon, Ani, silang ya, Aksen, benar.
Contohnya, Riri Shi. Riri Shi는 중국 사람입니까? Mbak Riri, apakah Mbak Riri itu orang Cina? 네, 저는 중국 사람입니다. Ya, saya adalah orang Cina. Riri Shi는 회사원입니까? Apakah Mbak Riri itu seorang seorang apa? Pegawai Siswa. kantoran, 회사원? 아니요, 저는 학생입니다. Ada yuyangan, yoyon atau ekspresi yang berguna. Yuyonghan itu artinya yang berguna, yoyon artinya ekspresi. 잘 부탁드립니다. Artinya mohon bantuannya Bantuannya. atau mohon bimbingannya. Biasanya diucapkan ketika kita memulai pekerjaan atau kenalan nih. Mau ada proyek bareng atau kita kerja jadi karyawan baru gitu, perkenalan sama Mohon karyawan lama, bantuannya. ini 잘 부탁드립니다. Nih, contohnya adalah kita dengarkan dulu audionya. 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 안녕하세요. 잘 부탁드립니다. Nah, gitu. Jadi anggaplah si Ga ini dia itu senior, ya, dia senior. Terus ada karyawan baru nih masuk. Si senior itu bilang, halo, senang bertemu dengan Anda. Nah, terus si karyawan barunya jawab lagi, iya halo, mohon bimbingannya atau mohon bantuannya. Di annyeonghaseyo itu diartikan halo, selamat pagi, siang, sore, malam, bebas. Soal berkesempatan tadi artinya apa? Senang bertemu Anda Denganmu. denganmu. Oh, itu balasan dari salamnya juga. Nah, cara butak dari nida artinya mohon bantuannya atau mohon bimbingan. Nah, inilah penjelasannya. Tidak ada persamaan cal butak nida dalam bahasa Indonesia. Namun, ungkapan ini biasa digunakan selama perkenalan diri saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Senang bantuannya. Ini secara harfiah berarti saya meminta bantuan Anda. Tetapi terjemahan yang lebih alami dalam bahasa Indonesia akan menjadi saya berharap untuk bekerja dengan Anda atau terima kasih sebelumnya atas bantuan Anda. Sekarang kita masuk ke pembahasan ini ya, Munwa wa Jongbo. Jadi budaya dan informasi. Munwa itu artinya budaya, wa itu artinya dan, Jongbonya informasi. Di sini ada Hangguge, Insa, Yejol. Hangguge itu Korea. Insa artinya salam, Yejol artinya etika. Jadi kita akan belajar tentang etika salam di Korea. Jadi di negara manapun pasti ada punya etika sendiri-sendiri ya. Ataupun dengan cara kita memberi salam. 한국에서는 상대에 따라 인사하는 방식이 다릅니다. Jadi 한국에서는 itu artinya di Korea, 상대 itu orang lain, Ejal. 따라 sesuai. 인사하는 artinya memberi salam. Bangsik itu cara, dalamnya berbeda. 한국에서는 상대에 따라 인사하는 방식이 다릅니다. Jadi cara memberi salam di Korea itu berbeda sesuai dengan orang lainnya atau sesuai dengan lawan bicara. Jadi sangde itu selain orang lain artinya dia juga lawan bicara ya. Bebas mau mengatakan yang mana. 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게는 안녕하세요 또는 안녕하십니까 라고 말하며 고개를 숙이거나 허리를 굽혀 인사합니다. Jadi daripada diri sendiri nih kepada orang yang jabatannya lebih tinggi atau umurnya lebih tua daripada diri sendiri, ini arti dari Jasin Boda ya. Naika manta itu artinya orang yang
umurnya lebih tua. Jadi kalau di Korea itu nggak bilang naika nekta, tapi naika manta. Jadi umurnya banyak itu maksudnya yang lebih tua. Di sini ada kata gona. Gona ini berarti atau. Garis miring ya, atau. Ciwiga nopen. Ciwiga nopen itu yang jabatannya tinggi. Jabatannya tinggi. Nah, saramekenen artinya kepada orang. Haram itu orang, eke itu kepada. Jadi sarameke itu kepada orang. Annyeonghaseyo. Halo. Tonen ini diartikan atau. Garis miring aja ya. Annyeonghasimnika juga sama ya. Artinya halo. Tapi versi lebih sopan. Sangat sopannya pakai annyeonghasimnika. Sopannya pakai annyeonghaseyo. Rago itu rago malhamyo itu artinya berkata. Miyoknya sambil, rago malhamyonya berkata, miyoknya sambil. Gogere sugida. Nah, ini kan ada gogere sugigona ya. Saya artikan dari kata dasarnya aja. Gogere sugida. Menundukkan tengkuk. Gona artinya atau. Jadi gona itu atau ditempelkan ketika dua kata kerja. Di antara dua kata kerja. Jadi makan atau minum. Nah, mok gona itu masih dan. Kupida. Jadi ini membungkuk badan artinya. Hariran. Horik artinya pinggang ya. Kupida itu maksudnya menekuk pinggang itu ya membungkukkan badan. Jadi kita cari arti yang paling enak dibaca aja dalam bahasa Indonesia. Insa hamida artinya memberi salam. Nyonso sambil. Byons. Nyonso kayak sambil nonton film. Yongware oh nyonso. Yongware sambil film. Jadi makan mie sambil nonton film. Jadi 영화를 보면서 라면을 먹어요. Itu kalimatnya. Rimyo ini yang bisa dijelaskan sambil, bisa dan dengan tergantung konteksnya. Jadi di sini kalimat yang pertama kan 한국에서는 상대에 따라 인사하는 방식이 다릅니다. Kita baca dari artikel penanda topik dulu di sini. 한국에서는 itu di Korea. Di Korea berbeda ya cara memberi salamnya sesuai lawan bicara gitu. 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게는 dari sini kepada orang yang jabatannya lebih tinggi atau usianya lebih tua daripada diri sendiri. 안녕하세요. 저는 안녕하십니까라고 말하며 고개를 숙이거나 머리를 굽혀 인사합니다. Memberikan salam dengan sambil membekukan badan atau menundukkan tengkuk ya sambil berkata. Jadi nilainya sambil berkata halo atau halo. 고개를 숙이거나 허리를 굽히는 것은 상대방에 대한 존경을 나타내는 제스처입니다. 고개를 숙이다 tadi sudah diartikan ya. Apa artinya? Menundukkan tengkuk. Kona artinya atau. Hori를 굽히다 artinya
membungkukkan badan, di sini ada partikel nengosen, itu mengubah kata kerja menjadi kata benda. Kenapa? Karena kan kalau kata kerja kan harusnya ada di akhir kalimat ya. Nah, tapi ini eh, kata yang hoirel gupida sama gogerel sugidanya bukan sebagai kata kerja. Maka harus ditambahkan nengosen dulu biar di sini kedudukannya itu sebagai kata benda. Kogero sugigona hoirel gupinen gosen sang debang orang lain. Hmm. Dehan itu tentang jongjong, penghormatan. Natanenan menunjukkan. Natanenan artinya menunjukkan. Jese cho ilmida itu artinya sikap. Ilmida adalah sikap. Jadi tadinya di mana di sini ya. Kogel sugigona horirel gupinen gosen sang bange dehan jong yongel natanenen jese cho ilmida. Jadi merupakan sikap yang menunjukkan penghormatan tentang orang lain ya. Ketika apa? Ketika membungkukkan badan atau menundukkan tengkuk itu. Jadi etikanya kalau kita di Korea itu ketika memberikan salam kepada orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita atau kepada orang yang umurnya lebih tua daripada kita memberikan salamnya dengan cara menundukkan tengkuk atau membungkukkan badan. Tuh. Jadi kalau di Korea masih ini ya, sesuai dengan jabatan juga. Jadi meskipun umurnya lebih tua, tapi contohnya gini, kita karyawan biasa, staf biasa gitu ya, umurnya 40 tahun. Terus atasan kita, direktur itu umurnya baru 30 tahun. Nah, tetap ya, kita yang tua itu tetap membukukan badan. Kenapa? Karena direktur kita meskipun umurnya lebih muda, tapi dia jabatannya lebih tinggi daripada kita. Tuh. Jadi ini dilakukan ketika orang bertemu dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita. Memberi salamnya dengan cara menundukkan tengkuk atau membukukan badan. 한편 자신보다 나이가 어리거나 친한 사람에게는 안녕이라고 말하며 한 손을 가볍게 들거나 흔들어 반가움을 나타냅니다. 한편 di sisi lain, jasinboda artinya daripada diri sendiri. Naika ori umurnya lebih muda. Kona itu atau Kona atau Cinan Sarameke. Cinan artinya yang akrab. Saram orang, eke kepada. Kirago menghadap berkata, Mionya sambil Hanson satu tangan, Habyoke artinya dengan ringan. Hilda, Hilda artinya mengangkat. Hendel, hendel artinya mengayunkan.
Banggaum artinya kesenangan. Natanamida menun. jadi, 한편 자신보다 나이가 어리거나 친한 사람에게는 안녕이라고 말하며 한 손을 가볍게 들거나 흔들어 반가움을 나타냅니다. Di sisi lain ya, kepada orang yang akrab atau umurnya lebih muda daripada diri sendiri, daripada kita itu, kita menunjukkan kesenangannya dengan mengayunkan tangan atau mengangkat tangan dengan ringan, atau satu tangan ya, sambil berkata annyeong. Jadi cara menyapanya, memberi salamnya itu dengan cara mengangkat tangan gitu, kayak hai, annyeong, gitu. Jadi ini hanya bisa dilakukan kepada orang yang umurnya lebih muda atau orang yang sudah akrab, ya. Kalau jangan sekali-kali kita kesajang ya memberi salam dengan begini, itu udah langsung didepak nanti karena nggak sopan. Jadi anyong itu kan bahasa Banmal ya, bahasa pergaulan. Jadi hanya boleh dilakukan atau diucapkan kepada orang yang umurnya lebih muda atau orang yang sudah akrab. Nah, orang yang sudah akrab itu ya biasanya kalau memberi salam ya begini nih. Nah, maksudnya kayak gini. Mengangkat tangan ya. Hansonel gabyopke delgona delda. Hansonel gabyopke delda. Hanson itu satu tangan. Gabyopke artinya dengan ringan, delda mengangkat. Jadi nggak usah yang sampai tinggi-tinggi banget keteknya kelihatan ya. Mengangkat tangannya cukup segini aja. Hai, hai, anyong, anyong gitu. Atau sambil digoyang-goyangkan tangannya di dada-dada gitu bisa. Diangkat aja juga bisa. Kayak gitu. Nah, ini tuh menunjukkan sebuah kesenangan, kegembiraan gitu. Kegembiraan kita ketika bertemu dengan orang yang bersangkutan. Seperti itu. 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕은 인사하는 시간에 상관없이 아침, 점심, 저녁 언제든지 사용할 수 있습니다. Jadi 안녕하세요, salam-salam ini ya. Ketika kita memberi salam dengan mengucapkan annyeonghaseyo, itu bisa digunakan kapanpun, di pagi, siang, sore, petang, malam juga ya, gitu ya, tanpa terikat waktu. Annyeonghaseyo itu versi yang biasa dipakai sehari-hari. Annyeonghaseyo itu yang sopan sekali, sopan banget. Tuh. Annyeonghaseyo. Nah, anyongnya yang banmal, yang bahasa pergaulan gitu. Sikane pada waktu Sanggonopsi tanpa terkecuali. Acim itu pagi, jomsim siang, jonyok petang. Sayong hada itu menggunakan dia suita artinya bisa. Kita bisa menggunakan kapanpun salam ini. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, anyong bisa digunakan kapanpun ya. Pada pagi, siang, petang, tanpa terkecuali. Itu waktunya. Jadi tanpa ada aturan, pagi itu harus bilang apa, siang bilang apa, malam bilang apa, itu tidak ada Korea itu. Jadi salam itu eh, universal, pakainya annyeonghaseyo, annyeonghaseyo atau annyeong. Jadi mau diartikan selamat pagi bisa, malam bisa, diartikan halo juga bisa. Nah, Gongjokin Sangwongeso, Gongjok itu resmi, Sangwang di keadaan atau situasi bisa juga. Juro artinya biasanya.
atau umumnya. Aksurul hada itu berjabat tangan. Aksurul hada berjabat tangan, mio-nya kita artikan sambil. Insa hamidah apa artinya? Memberi salam. Jadi dalam keadaan resmi ya, kita itu memberi salam sambil berjabat tangan. Umumnya seperti itu. Jadi kalau kita rapat ya, rapat atau habis ada konferensi pers, ketika bertemu ada seminar gitu, ketika bertemu orang itu ya kita memberi salamnya dengan cara berjabat tangan. Sama kayak di Indo ya, berjabat tangan. Daman itu artinya tetapi atau namun. Jasin boda daripada diri sendiri. Naiga umurnya atau usianya. Wolsin artinya sangat. Man. Sangat tua. Maksudnya yang jauh berbeda. Kita artikan umurnya jauh berbeda aja. Bona ini artinya atau. Jiwi ganopen, jabatannya tinggi. Jiwi artinya jabatan, nopen itu tinggi. Nopda, dari kata nopda. Haram eke kepada orang ya. Tadi insahada apa artinya? Memberi salam. Nah ini real T itu artinya ketika. Jadi ini rumusnya. Partikel rumus kita bahasa. Real T ketika. Ketika memberi salam. Wenson nero. Wenson artinya tangan kiri. Nero artinya dengan. Orenthal itu lengan kanan. Ada nak ya di sini. Orenparina itu naknya artinya atau. Orenson ya artinya tangan kanan. Arti dari bacida. Artinya dan. Surul hanan berjabat tangan. Tidak artinya apa? Atau merupakan. Daman jasin boda naika walshin mankona jivika nopan salameke insa haltenen 왼손으로 어른 팔이나 오른손을 받치고 악수를 하는 것이 예의입니다. Jadi tetapi dari sini ya. Tetapi ketika kita berjabat tangan dengan orang yang ketika memberi salam dengan orang yang jabatannya lebih tinggi atau umurnya jauh berbeda daripada diri sendiri atau daripada kita, tuh merupakan sebuah kesopanan kalau kita berjabat tangan dengan menumpuk atau menangkup ya tangan kanan atau lengan kanannya itu dengan tangan kiri. Maksudnya kayak gini nih. Dia kan berjabat tangan nih ya. Otomatis tangan kiri itu nganggur kan? Diem aja. Nah, tangan kirinya ini dinaikkan, ditangkup di sini. Jadi tangan kirinya itu naik ke sini. Nah, ditangkup lagi tangan kanan dari si lawan bicara itu. Maksudnya begitu. Dari kalimat ini, 왼손으로 오른팔이나 오른손. Jadi
Kalau nggak di sini tangannya, tangan yang ini itu bisa ditaruh di sini. Bisa dibayangin nggak? Jadi ini bentuk kesopanan. Nggak cuma berjabat tangan seperti ini aja. Kan kalau kita kan kalau di Indo ditaruh di kening ya, atau dicium tangannya itu bentuk kesopanannya. Kalau di Korea enggak, pakainya tangan ini yang kiri ini menangkuk di tangan kanannya atau di lengan kanannya nanti di sini. Nah, ini dilakukan kepada siapa? Kepada orang yang umurnya jauh berbeda, jauh lebih tua dari kita, atau orang yang jabatannya itu lebih tinggi.